Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Ya, kita lihat bahwasanya penataan tenaga non-aparatur sipil negara ataupun non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen, sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR. Ya teman-teman, ya benar sekali, karena kita tahu banyak sekali honorer-honorer ini yang upahnya itu, gajinya itu di bawah UMR. Nah, akan tetapi nanti jika para honorer ini dihapus dan disuruh untuk mengikuti seleksi P3K, maka dampak besarnya itu banyak yang akan di PHK dan akan menganggur. Untuk itu pun pengangkatan P3K itu berkuota, tidak sebanyak honorer yang ada sekarang ini. Nah, seperti itu. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, tentang ASN yang disepakati bersama DPR ya. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompetensi tenaga honorer bisa serta dengan UMR, jelas Menteri Cahyokumolo. Ya, landasan Pak. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Menteri ini mengambil strategis ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 ya teman-teman. Nah, 2014 ya, tentang pengadaan ASN bersama Dewan yang disetujui oleh DPR RI. Nah, yang di sini dikatakan bahwa banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non ASN adalah perintah pemerintah pusat. Nah, Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Nah, ini Pak Cahyo mengatakan bahwa banyak yang menganggap pengangkatan tenaga non ASN adalah perintah pemerintah pusat, atau penghapusan tenaga honorer ini adalah tenaga pusat ya, perintah pemerintah pusat. Nah, kan tetapi di sini Pak Cahyo menepisnya. Nah, sejak tahun lalu rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi agar ada standarisasi rekrutmen dan upah. Kini tenaga non ASN itu diharapkan dapat ditata. Nah, jadi di sini maksud tujuan dari Pak Cahyokumolo ini yaitu pemetaan honorer menjadi ASN yang lebih baik lagi di semua instansi. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya bisa terakomodir? Sedangkan banyaknya honorer di instansi itu berbanding terbalik dari banyaknya ASN yang bekerja. Dan juga kalau P3K, mereka mengikuti P3K, anggaran untuk menggaji mereka dari mana? Nah, kita ketahui bahwa Menteri Keuangan hanya mentransfer sebagian ya, dan lebih banyak ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga dampaknya pengusulan formasi yang sedikit oleh Pemda masing-masing. Nah, dengan skema itu pengangkatan tenaga non ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Nah, jadi di sini pengangkatannya itu melalui outsourcing ya teman-teman. Ya, saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non ASN tetap dibuka, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan, mendapat penghasilan layak setidaknya sesuai UMR, tegas mantan Menteri Dalam Negeri ini. Ternyata di sini sudah berstatement ya bahwasanya honorer tidak langsung diberhentikan. Nah, akan tetapi dengan perlahan-lahan nanti itu disuruh untuk mendaftar dengan P3K. Nah, Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi.
Juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non ASN lain untuk ikut seleksi CASN ya. Calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Pak Alex Denny mengatakan secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 48 atau Peraturan Presiden 48 Nomor 48 tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Nah, semenjak 2012 pengangkatan pegawai non ASN khusus pegawai honorer ya seharusnya tidak dilakukan oleh kabupaten ya, kabupaten, kota maupun daerah. Nah, bagi tenaga non ASN yang memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini, ujar Pak Alekdin. Nah, jadi di sini untuk honorer tahun 2023 itu tidak semestinya langsung dihapus, akan tetapi ada tahapan-tahapannya ya teman-teman. Intinya di sini Kemenpan RB itu membuat peraturan untuk kesejahteraan para honorer dan mendapatkan upah yang layak. Nah, akan tetapi jumlah honorer di Indonesia itu lebih banyak dari pegawai negeri. Nah, seperti itu pertanyaannya, apakah itu bisa terakomodir semua? Nah, oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi.